Hai semuanya, balik lagi sama Calon Calon Sarjana. Sarjana. Kalian merasa 2024 tuh berat? Kalian pikir 2025 itu puncaknya? Coba pikir lagi deh. Karena menurut banyak pakar ekonomi dan juga analis geopolitik, 2026 adalah tahun dimana bom waktu yang kita rakit sekarang bakal meledak. Dan di video kali ini kita akan bedah semua alasan di baliknya ya. Kita akan bahas deh apa yang akan terjadi dengan tabungan kalian, pekerjaan kalian, dan kenapa dunia nih seolah-olah lagi bersiap-siap tuh menghadapi skenario terburuk. Sudah penasaran? Hai, gue Andre. Hai, aku Jenny. Yuk kita bahas. Puncak ketidakpastian ekonomi. New Year, New Me. Kalian masih bikin begituan gak sih buat tahun depan? Mending tahan dulu ya teman-teman. Kita perlu ngomongin realita 2026 yang sebenarnya agak red flag. Ekonomi kita lagi di fase jalan di tempat nih soalnya. Utang negara makin bengkak, tapi pertumbuhan ekonominya segitu-segitu aja. Almarhum Faisal Basri dan juga ekonom Indef udah sering warning soal hal ini ya. Bayangin di tahun 2026 nanti diperkirakan ada 833 triliun utang pemerintah yang jatuh tempo. Nah, gara-gara selisih kurs dan juga bunga yang numpuk juga, otomatis beban negara tuh semakin berat kan? Pemerintah sih lagi muter otak cari duit ya. Salah satunya dengan rencana mungut biaya keluar dari emas dan juga batu bara mulai Januari 2026 daripada naikin pajak rakyat yang daya belinya tuh lagi lesu. Tapi tetap aja, kalau uang nggak muter di masyarakat, target pajak bisa meleset dan juga fiskal negara pun bisa semakin boncos kan? Masalahnya, drama ini nggak cuma terjadi di dalam negeri. Di luar sana, hawa panas perang dagang jilid baru antara Amerika yang dibawa Trump dan juga Cina semakin kerasa. Padahal dua negara itu yang menggerakkan 40% ekonomi dunia. Ini bahaya banget loh untuk Indonesia. Kenapa sih? Karena kita ini negara pengekspor bahan mentah. Kalau dua raksasa ekonomi ini ribut, permintaan ekspor tuh bisa turun, harga komoditas tuh anjlok, dan pendapatan negara kita otomatis rungkat. Makanya baru-baru ini ada drama lagi nih ya. Waktu Eropa menjegal perusahaan teknologi asal Amerika, Donald Trump nggak terima dan juga kabarnya sih siap balas dendam. Jadi tahun 2026 itu bukan cuma soal ganti kalender, tapi momen krusial di mana politik dunia lagi kacau dan juga dompet negara pun lagi megap-megap. Makanya saran dari aku, kurang-kurangin boros dan juga mulai melek finansial ya. The Breaking Year. Belum selesai masalah ekonomi, dunia pun sekarang ketambahan masalah baru tuh teman-teman, soal ancaman dengan istilah The Breaking Year ya. Buat yang nggak tahu, itu tuh adalah istilah dunia teknologi buat bikin elektronik kalian jadi mati total. Ini bukan sekedar virus yang bikin lemot ataupun nyuri data doang ya. Menurut prediksi keamanan cyber seperti laporan dari FortiGuard Labs, tren serangan hacker sekarang sudah berevolusi jadi lebih jahat teman-teman. Tujuannya ngerusak hardware ataupun firmware sampai barangnya tuh beneran tewas alias ngebreak dan juga nggak bisa dibetulin lagi. Yang bikin ngeri, senjata cyber level penghancur kayak begini dulunya cuma mainan militer doang tuh buat sabotase musuh. Tapi celakanya sekarang teknologi ini bocor ke tangan sindikat kriminal dan makin canggih karena dibantu sama AI. Sasaran mereka sekarang infrastruktur vital yang cuan banget deh, kayak sistem rumah sakit atau pembangkit listrik. Modusnya pun juga brutal tuh. Bayar tebusan sekarang atau sistem listrik satu kota buat jadi rongsokan. Kebayangkan chaosnya? Apalagi zaman sekarang data center AI itu butuh listrik non-stop tuh. Jadi kalau diserang model kayak beginian, kerugian ekonominya bakal nggak main-main ya. Ambang batas iklim. Masih ingat perjanjian Paris pada tahun 2015? Itu loh, janji suci negara-negara sedunia untuk nahan kenaikan suhu bumi biar tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Awalnya sih kita optimis, tapi data terbaru bikin deg-degan. Prediksi WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia bilang kalau peluang kita tuh untuk menjebol batas keramat itu semakin besar. Bahkan kemungkinannya tuh naik sampai 66%. Kenapa sih bisa lolos? Simpel aja sih. Kita masih kecanduan bahan bakar kotor dan juga hutan pun semakin dibuat gundul. Akhirnya apa tuh? Polusi nggak bisa terserap sempurna, sementara kebutuhan listrik yang nambah bikin semuanya makin memburuk. Nah, kalau rata-rata suhu per tahunnya beneran naik dan juga nggak pernah turun lagi nih, maka bumi dalam bahaya loh. Gak usah mikir jauh-jauh deh, kayak kebiasaan hujan aja yang bisa berubah. Debit airnya bakal bertambah dan juga lebih sering, yang akhirnya jangan heran ya kalau nanti Jakarta bisa makin cepat tenggelam.
Apalagi kutub utara makin mencair juga kan. Walaupun cuaca panas, kita tetap aja nggak bakal bisa seneng-seneng juga. Soalnya kalau baca dari kemungkinan yang ada, gelombang panas justru bakal lebih menyakitkan daripada yang udah-udah. Badai dan kebakaran hutan yang dulunya dianggap bencana sesekali, bisa-bisa nih jadi rutinitas alias the new normal. Sanggup emang kalian hidup di dunia yang tiap harinya tuh isi bencana alam? Krisis tenaga kerja. Ya nanti gue setuju sih kalau cuma orang kuat aja yang mampu bertahan. Nggak hanya menghadapi alam yang makin ganas aja soalnya, tapi juga tantangan AI. Sejak 2023, kita sudah ngeliat kan kalau AI itu semakin OP ataupun overpower kan teman-teman? Nah, menuju 2026, perusahaan raksasa itu nggak lagi cuma main-main ya. Mereka lagi gila-gilaan banget tuh bangun data center dan juga nyiapin energi besar untuk satu tujuan, yaitu efisiensi. IMF aja udah ngasih warning keras teman-teman. Sekitar 40% pekerjaan di dunia bakalan deh tuh kena dampak AI. Dan kalau di negara maju, angkanya lebih mengerikan lagi. Bisa sampai 60% coba. Nah, gimana dong kalau gitu dengan negara berkembang seperti kita? Prediksinya sekitar 26% ya. Kelihatannya kecil menurut kalian. Tapi tunggu dulu teman-teman. Itu berarti sebenarnya setara 1 dari 4 pekerjaan bakal keganggu ataupun hilang loh. Pekerjaan yang nggak perlu banyak skill macam masukin data ataupun karyawan peringkat junior bisa dipastiin deh bakal dihapus dan juga digantiin sama robot-robotan. Akibatnya, standar penerimaan kerja bakal semakin gila. Lulusan baru nih, nanti tuh mungkin aja dituntut buat punya skill yang setara dengan level senior ya. Karena kerjaan recehnya sudah diberesin tuh sama AI. Ini jelas adalah ancaman buat Gen Z ya, dan juga kelas menengah yang baru mau merintis karirnya. Jadi masa depan tuh memang kelihatan respect banget kalau skillnya tuh cuma segitu-segitu aja ya. Kekacauan yang dikendalikan. Berikutnya, menurut M&D Research, tahun 2026 itu justru akan terjadi kekacauan yang emang udah dirancang atau dikendalikan. Mungkin akan dikenalnya sebagai era controlled disorder. Nah, kalau dilihat dari kondisi geopolitik, sebenarnya ada 2 hal yang cukup vital ya. Pertama-tama, sekarang semua mata tertuju ke Laut Cina Selatan yang mau diklaim sama Cina ya teman-teman. Di situ ketegangan sama Amerika aja udah kelihatan kan? Ya, soalnya mereka deket ya sama Taiwan dan juga mulai sering latihan perang bareng juga. Cina tuh ngotot banget pokoknya ngeklaim wilayah ini bukan cuma untuk gengsi, tapi karena di bawah lautnya ada harta karun berupa cadangan energi yaitu minyak dan gas yang melimpah banget. Ya, mungkin emang gak akan sampai tembak-tembakan rudal sih, tapi ketegangannya jelas bakal terus bertambah seiring berjalannya waktu ya. Belum lagi yang lebih ngeri adalah hubungan Amerika versus Rusia. Ada perjanjian nuklir bernama New START yang mewajibkan mereka untuk saling transparan soal jumlah nuklir biar tidak curigaan. Masalahnya, perjanjian ini bakal kadaluarsa di Februari 2026. Kalau nggak diperpanjang dan sekarang Rusia lagi malas ngomong sama Amerika Serikat, bisa-bisa nih mereka lomba bikin senjata pemusnah massal lagi tanpa ada wasit. Kebayangkan ngerinya? Kalau sampai kejadian perang blok barat versus timur dengan teknologi rudal dan juga AI zaman now, perang dunia 2 mah lewat seremnya. Jadi kuncinya sekarang cuma satu, ekonomi dan juga energi dunia harus stabil biar negara-negara ini tidak punya alasan untuk memencet tombol perang. Radiasi matahari. Tapi kalau pada akhirnya kebutuhan energi yang banyak itu ujung-ujungnya naikin suhu rata-rata bumi, maka kondisinya bakal lebih parah lagi teman-teman, karena ada potensi badai matahari loh. Jadi NASA sama NOAA tuh sebenarnya udah ngingetin kalau tahun 2025 sampai dengan 2026 nanti ada ledakan radiasi dari matahari. Tentunya ini pasti terjadi karena hitungannya kayak siklus gitu loh. Bahkan sudah kejadian yang ke-25 kalinya juga. Nah, kalau badai seperti itu biasa tuh bakal ada frekuensi yang nggak nentu dan juga terus naik turun teman-teman. Nanti ini kaitannya sama juga dengan medan magnet tuh dan juga radiasi nih, yang otomatis efeknya bisa merusak banyak hal ya. Salah satu yang paling terdampak adalah satelit yang ada di orbit bumi. Semakin liar radiasinya, jelaslah bakal semakin ngurangin daya tahan benda tersebut ya. NASA memang sempat sih ada klarifikasi kalau mereka tuh nggak nyebutin terjadinya kematian internet karena efek ini. Tapi orang-orang tetap khawatir lah karena masih ada resiko buat sampai ke bumi ya. Jadi apabila kesenggol sedikit aja nih, mungkin satelit GPS ataupun alat komunikasi bisa aja terjadi kerusakan. Dan kalau nggak bisa dibenerin segera, wajar lah ya kalau jaringannya tuh bakal lumpuh total dalam jangka waktu yang lama. Sekarang tinggal bayangin aja deh tuh, kalau dunia nggak ada internet nih, ya katakanlah selama 1 minggu kali ya, apa ekonomi juga bakal berjalan normal. Dead Internet Theory.
Di konten yang membahas soal AI, aku pernah nyinggung ya kalau mereka ini cuma bikin bodoh doang kan? Terutama sekarang makin banyak ya konten sampah yang nggak nyata sama sekali. Nah, potensinya AI ini kalau disalahgunain sama orang, udah pasti deh bisa jadi makin berbahaya. Ditambah lagi pada tahun 2026 nanti ada kemungkinan kalau lebih dari 90% konten itu nantinya bakal dibuat sama AI dan yang manusia beneran bakal dibuat tenggelam. Tentu semua ini ada dasarnya ya. Buktinya waktu perang dunia Rusia-Ukraina kemarin, Twitter tuh kebanjiran lebih dari 10.000 akun bot yang menyebarkan propaganda loh. Ya, seolah-olah ini tuh opini orang beneran padahal mah cuma skrip komputer. Kalau nanti nih malah diprediksi ada 150 juta konten yang dibikin AI di akhir tahun depan ya. Udah bedainnya susah, ketambahan lagi ancaman deepfake yang makin canggih tuh. Kalau nggak percaya nih ya, kalian bisa lihat sekarang kok apa yang aku temuin di threads kemarin nih teman-teman. Nanti bisa baca-baca sendiri aja tuh ya, punyanya Pak Putu. Modusnya sih makin gila ya. Mulai dari jebakan investasi bodong, sampai deepfake canggih untuk love scam segala coba guys. Bayangin deh, kalian ngerasa video call sama pacar online kamu, terus disuruh kirim PAP nakal yang 17++ gitu, ternyata wajah di layar itu cuma filter AI. Ujung-ujungnya kamu diperas dan duit melayang kan? Jadi wajar banget ya kalau sekarang kita jadi trust issue parah. Kedepannya pun mata kita nggak bisa lagi ya dipercaya 100% karena batas antara realita dan juga AI semakin blur. Psikosis AI dan putus asa. Tapi apa kita bisa lepas dari AI? Justru malah enggak sama sekali. Ini kemungkinan besarnya. Sekarang aja ya, kalau ada apa-apa di Twitter tuh, pasti orang-orang langsung pada nanya grok kan? Terus, giliran semua kondisi buruk tadi tuh beneran kejadian, apalagi yang tersisa? Ironisnya di masa depan saat kerjaan manusia nih, bahkan buzzer sekalipun ya, makin banyak digantikan sama AI, orang-orang yang stres dan juga depresi karena nganggur justru balik lagi tuh ke mana? Ya ke AI juga. Kenapa? Ya simple teman-teman. Psikolog itu mahal soalnya. Sementara chat sama AI itu ya gratis, available 24 jam, dan bisa jadi apa aja kan? Bisa jadi teman, bisa jadi pacar, bahkan hakim kehidupan kita juga. Ini jadi solusi instan tuh buat mereka yang kesepian dan gak ngerasa dunia tuh udah gak lagi ramah lagi kepada mereka. Tapi hati-hati ya, ini bukan sekedar teman virtual doang teman-teman, tapi bisa jadi adalah red flag terbesar buat mental kita. Fenomena ini disebutin sebagai AI psikosis tuh, atau chatbot psikosis ya. Ini adalah kondisi di mana seseorang saking kesepiannya tuh jadi terisolasi dari dunia nyata, delusi dan juga mulai menganggap kalau AI itu nyata banget. Yang bikin ngeri, AI ini cuma algoritma yang diprogram buat nyenengin kita. Ada kasus soalnya tuh yang nyata banget teman-teman, super tragis seperti kasusnya si Will Setzer di Amerika Serikat atau kasus di Belgia tuh di mana orang nekat mengakhiri hidupnya karena didorong sama chatbotnya. Coba bayangin, si korbannya mikir kalau dia tuh meninggal, dia bisa ketemu sama si AI-nya di kehidupan selanjutnya. Padahal ya AI itu kan server doang ya, dia nggak punya arwah. Masalahnya juga yang paling rentan kena ini adalah anak muda yang merasa masa depannya tuh sangat gelap. Mereka ngerasa nggak ada harapan di dunia nyata, jadi memilih buat pindah alam karena dibujuk sama pacar AI-nya. Ngeri banget kan kalau teknologi yang harusnya bantu kita malah menjadi malaikat pencabut nyawa. Namun menurut kalian gimana caranya biar kita tuh nggak terjebak di lubang hitam ini teman-teman? Padahal masa depan kan memang lagi chaos juga tuh. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Segitu dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.